Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, teman-teman sejawat seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat mengikuti acara lomba dai dan daiyah, sebuah wadah mulia untuk menebarkan cahaya Islam dan mengembangkan kalimat Allah di muka bumi ini. Selawat berhiaskan salam, marilah sama-sama kita sanjung tinggikan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang menjadi teladan sepanjang zaman, yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya ilmu dan iman, yang telah membawa kita dari kegelapan dunia menuju dunia yang penuh dengan cahaya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat dai dan daiyah yang saya banggakan, hidup manusia itu singkat, seperti kata pepatah Arab, al-umru qasir wal amalu katsir. Hidup manusia itu singkat, tetapi amal perbuatan sangatlah banyak. Pertanyaannya, di waktu yang singkat ini kita mau jadi apa? Mau hanya numpang lewat hidup di dunia ini, atau mau meninggalkan jejak kebaikan yang bermanfaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sangatlah sederhana, tetapi maknanya begitu luar biasa. Ukuran kebaikan bukan pada kekayaan, bukan pada ketampanan atau kecantikan, bukan pula pada jabatan yang tinggi. Ukuran kebaikan adalah apakah ia bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Untuk itu, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berdiri di hadapan teman-teman sekalian, bukan untuk menunjukkan siapa saya, tetapi untuk menyampaikan kebenaran Allah dan Rasulnya. Sebab kata pepatah Arab, al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innamal rijalu yu'rafu bilhaq. Ukuran kebenaran bukan pada siapa yang menyampaikannya, tetapi seseorang akan mulia karena ia menyampaikan kebenaran. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati saya, izinkan saya menyampaikan sebuah untayan dakwah dengan judul Menjadilah Manusia yang Bermanfaat bagi Orang Lain. Hadirin sahabat dai dan daiyah yang saya cintai, menjadi bermanfaat itu sangatlah sederhana. Tidak harus jadi kaya dulu, tidak harus jadi pejabat dulu. Kadang kita berpikir bahwa hal-hal yang bermanfaat itu harus dari hal yang besar, namun hal kecil pun bisa jadi bermanfaat. Senyuman saja bisa jadi sedekah. Bayangkan hadirin, jika kita senyum ke teman, lalu teman kita senyum ke yang lain. Kalau dipikir-pikir, sudah seperti bisnis multi level marketing, tapi halal tanpa bohong-bohong. Hadirin
sekalian, marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat, minimal mulai dari hal-hal kecil. Mau menolong, mau berbagi, dan tidak pelit sama senyuman. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat, setidaknya ada beberapa cara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menjadilah manusia yang bermanfaat lewat ilmu. Ilmu adalah manfaat yang tidak pernah habis. Guru yang mengajarkan kita berhitung, membaca, walaupun dia sudah wafat, pahalanya akan tetap mengalir. Itulah sebab ilmu dikatakan sebagai amal jariah. Ilmu jika dibagikan bukan malah berkurang, akan bertambah. Kalau kita punya ilmu, jangan diberikan. Jangan sampai lebih pelit dari orang yang memegang guling pas malam dingin, tidak pernah dilepas-lepasi. Cara yang kedua, menjadilah manusia yang bermanfaat lewat harta. Jikalau Allah memberi kita rezeki lebih, maka gunakanlah untuk berbagi. Sedekah itu tidak akan membuat kita miskin, justru akan melapangkan rezeki bagi kita. Orang yang bersedekah diibaratkan pohon. Semakin banyak buahnya diambil orang, maka semakin mulia pohonnya. Ingat, kaya bukan berarti banyak harta, tetapi kaya adalah hatinya lapang untuk berbagi. Cara yang ketiga, menjadilah manusia yang bermanfaat lewat tenaga dan waktu. Tidak semua orang bisa pintar, tidak semua orang bisa kaya, tetapi semua orang bisa bermanfaat lewat tenaga dan waktunya. Jika kita bisa bermanfaat, maka hidup kita akan terasa lebih berarti. Karena apa gunanya hidup di dunia ini kalau sepanjang umur kita hanya menjadi beban orang lain? Jangan sampai ada yang berkata, "Hei, dia hidup 70 tahun, tetapi manfaatnya tinggal 7 menit." Kan gak lucu. Hadirin rahimakumullah, ada cara yang keempat, menjadilah manusia yang bermanfaat lewat senyuman dan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Artinya, kita tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Senyuman saja bisa jadi bermanfaat. Bayangkan hadirin, jika setiap pagi kita senyum ke orang rumah, terus orang rumah senyum ke tetangga, tetangga senyum ke yang lain, bisa jadi dunia ini penuh dengan senyuman, walaupun tetap kaya miskin. Hadirin rahimakumullah, coba kita lihat orang-orang hebat di dunia ini. Mereka dikenang bukan karena banyak hartanya, tetapi karena manfaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas manfaat beliau tidak hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh alam. Para ulama, guru, bahkan orang biasa yang menolong orang lain, mereka dikenang karena manfaatnya. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang mungkin tidak dikenal oleh dunia, manfaatnya sangat luar biasa. Dan karena dia terlahir generasi muda yang bisa mengubah dunia. Jadi jangan pernah anggap remeh terhadap kebaikan kecil. Terkadang satu senyuman, satu ucapan baik, dan satu tangan yang menolong bisa mengubah hidup seseorang. Hadirin rahimakumullah, marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat. Karena manusia terbaik adalah bukan manusia yang paling banyak hartanya, tetapi manusia yang paling banyak kebaikan dan manfaatnya. Marilah sama-sama kita bertekad menjadi manusia yang bermanfaat. Ingat, hidup ini bukan soal seberapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita tinggalkan setelah kita mati. Seseorang boleh meninggal, tetapi jejak kebaikan dan manfaatnya akan tetap abadi. Marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat, minimal mulai dari hal-hal kecil, mulai dari ilmu
penuh senyum. Akhir kata, marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang